Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa beberapa orang sangat berhasil dalam keuangan, sementara yang lain terus-menerus berjuang untuk mengatur keuangan mereka dengan baik? Apakah itu karena orang-orang kaya memiliki pengetahuan investasi yang lebih baik, atau keberuntungan yang lebih besar? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang mempengaruhi keputusan keuangan kita? Selamat datang di channel Dosis Cerdas. Di channel ini saya membuat ringkasan buku-buku populer di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Dosis Cerdas kali ini melanjutkan video sebelumnya dari rangkuman sebuah buku yang paling menarik kami bahas yang berjudul The Psychology of Money Part 2, karya Morgan Housel. Ia membahas betapa pentingnya psikologi dalam mengambil keputusan keuangan. Buku ini akan membantu memahami bagaimana emosi, persepsi, dan pikiran kita mempengaruhi keputusan keuangan kita. Dalam video ini, kami akan memberikan ringkasan lengkap dari buku ini dan memberikan informasi yang berguna bagi siapa saja yang ingin memperbaiki kebiasaan keuangan mereka. So, simak video ini sampai habis agar Anda mendapatkan insight dalam ringkasan buku ini. Berikut adalah 5 pembahasan yang paling menarik yang kami rangkum dalam video kali ini. 1. The Seduction of Pessimist. Manusia secara alami lebih rentan terhadap pemikiran pesimis daripada optimis. Manusia cenderung lebih memperhatikan hal-hal yang mungkin terjadi daripada hal-hal yang baik yang bisa terjadi. Hal ini karena secara evaluasi, pemikiran pesimis sebenarnya membantu manusia bertahan hidup dalam situasi berbahaya. Misalnya, dalam situasi di mana sumber makanan atau air sulit ditemukan. Manusia yang pesimis cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil resiko dan lebih waspada terhadap ancaman. Namun, dalam konteks keuangan, pemikiran pesimis dapat menjadi halangan dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Pemikiran pesimis yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang menghindari resiko yang sebenarnya bisa menguntungkan, seperti berinvestasi dalam aset yang berpotensi memberikan hasil tinggi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana pemikiran pesimis dapat mempengaruhi keputusan keuangan kita, dan berusaha untuk tidak terjebak dalam pemikiran pesimis yang berlebihan. Sebagai gantinya, kita harus berusaha untuk memperoleh pemahaman yang rasional dan realistis tentang resiko dan peluang yang terkait dengan keputusan keuangan kita, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat dan akurat. 2. Save money. Menabung bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Menabung seharusnya menjadi kebiasaan yang memungkinkan kita untuk memperoleh kebebasan finansial dan memenuhi kebutuhan hidup kita di masa depan. Menabung adalah hal yang penting, bahkan jumlah yang ditabung kecil, karena hal itu membantu membentuk kebiasaan baik dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kejutan finansial yang mungkin terjadi di masa depan. Kita tidak hanya menabung uang tunai, tapi juga menginvestasikan uang kita dalam aset yang memberikan hasil yang lebih tinggi. Namun, Housel juga mengetahui bahwa menabung bukanlah hal yang mudah dilakukan, karena kita sering tergoda untuk menghabiskan uang kita pada hal-hal yang tidak penting. Untuk mengatasi hal ini, memahami nilai uang dan belajar mengevaluasi setiap pengeluaran kita dengan seksama. Kita juga harus mengatur anggaran dan memprioritaskan pengeluaran kita sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial jangka panjang. Dengan demikian, salah satu kunci keberhasilan dalam menabung adalah memiliki kesadaran yang kuat tentang pentingnya menabung dan mengembangkan kebiasaan menabung yang konsisten. Dalam jangka panjang, hal ini akan membantu kita mencapai tujuan finansial jangka panjang dan memberikan kebebasan finansial yang diinginkan. 3. Getting wealthy versus staying wealthy. Mencapai kekayaan tidak sama dengan mempertahankan kekayaan. Seseorang dapat mencapai kekayaan dalam waktu singkat,
Tetapi mempertahankan kekayaan tersebut jauh lebih sulit dan membutuhkan usaha yang lebih besar. Seseorang dapat mencapai kekayaan dengan berbagai cara, seperti memenangkan lotre, menerima warisan besar, atau mendapatkan gaji tinggi dalam pekerjaan yang sangat dibayar. Namun, kekayaan tersebut sering hilang dalam waktu singkat karena orang yang tidak memiliki pengaturan keuangan yang baik dan tidak mempertahankan kekayaan mereka. Sebaliknya, untuk mempertahankan kekayaan, seseorang harus memiliki kebiasaan keuangan yang baik dan memahami cara mengelola uang dengan bijak. Selain itu, menekankan pentingnya mengembangkan sikap rendah hati dan tidak meremehkan resiko yang terkait dengan kekayaan. Seseorang harus selalu waspada terhadap resiko dan mempertimbangkan strategi pengelolaan resiko yang tepat. Dalam keseluruhan, penjelasan menarik ini menunjukkan bahwa mencapai kekayaan adalah satu hal, tetapi mempertahankan kekayaan tersebut adalah hal yang berbeda dan memerlukan kebiasaan keuangan baik serta sikap yang rendah hati dan waspada terhadap resiko. 4. The illusion of control. Manusia sering menganggap bahwa mereka memiliki kendali penuh atas hasil keputusan finansial mereka, seperti investasi dan bisnis. Namun kenyataannya ada banyak faktor eksternal yang mempengaruhi hasil tersebut, seperti kondisi pasar, kebijakan pemerintah, dan perubahan teknologi. Hal ini dapat menghasilkan illusion of control, atau ilusi kendali yang membuat kita berpikir bahwa kita dapat mengendalikan segalanya. Agar kita mengetahui bahwa keputusan finansial kita tidak selalu sepenuhnya dalam kendali kita dan bahwa ada banyak faktor eksternal yang mempengaruhi hasil tersebut. Namun, bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan dan tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, kita harus mengambil tindakan yang terbaik berdasarkan informasi yang ada dan mengembangkan rencana jangka panjang dan mengikuti prinsip-prinsip investasi yang sehat. Dalam hal ini, kesadaran diri dan kesadaran adalah kunci untuk menghindari illusion of control dan memperoleh keberhasilan finansial jangka panjang. Dengan memahami bahwa kita tidak dapat mengendalikan segalanya, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dan menjaga ketenangan saat pasar sedang sulit, serta tetap mengambil tindakan yang cerdas dan sesuai dengan rencana jangka panjang kita. 5. When you'll believe anything. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai pembenaran dan alasan untuk tindakan mereka. Bahkan jika kebenaran tersebut tidak rasional atau tidak masuk akal, hal ini dapat menyebabkan orang terjebak dalam keyakinan palsu dan perilaku yang merugikan. Banyak orang cenderung untuk percaya pada narasi atau cerita yang menarik dan memenuhi harapan mereka, bahkan jika tidak didukung oleh fakta atau data. Contohnya, banyak investor yang terjebak dalam tren investasi yang sedang populer dan mengabaikan analisis fundamental yang tepat untuk saham atau aset tertentu. Agar kita tetap waspada terhadap keyakinan palsu atau cerita yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kita harus mencari fakta dan data yang mendukung keputusan investasi kita dan berpikir kritis sebelum mengambil tindakan. Selain itu, kita juga harus berusaha untuk mengendalikan emosi kita dan menghindari terjebak dalam sikap takut atau keserakahan yang dapat mempengaruhi keputusan finansial kita. Dalam keseluruhan, penjelasan menarik ini menunjukkan bahwa manusia cenderung mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal atau tidak berdasar pada fakta ketika terjebak dalam emosi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk tetap waspada, mencari fakta dan data yang mendukung, serta berpikir kritis sebelum mengambil keputusan investasi. Pengetahuan tentang psikologi keuangan dapat membantu kita untuk menghindari kesalahan yang sering dilakukan oleh investor dan membantu kita mencapai keberhasilan finansial jangka panjang. So, bagi kalian yang ingin memperbaiki kebiasaan keuangan dan investasi, buku The Psychology of Money bisa menjadi referensi yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.